take a look at the world around you. You get in your car. You watch TV. Most people have no idea what a hacker can do. When I look around, I don't see borders, walls, or locks. I see puzzles. In the late 1950s, MIT hackers believed, as I do, that information should be free. What happens when I know everything? Do you know what this app is? Algorithm? Yeah, I can't install it though. Try like 4 times. Setiap kali kamu membuka ponsel, mengetik pesan, mengedit video, menonton YouTube, GPS, atau bahkan mengakses internet, ada sistem matematis yang rumit yang bekerja dalam hitungan milidetik. Tapi tahukah kamu, semua teknologi canggih ini tidak akan pernah ada tanpa satu hal yang sangat berharga, yaitu huruf X. Ya, huruf X yang kamu pelajari saat kamu di sekolah. Seperti variabel X dan Y, persamaan kuadrat, persamaan linear, matriks, dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah pelajaran yang kita kenal sebagai aljabar. Kalian harus ingat bahwa aljabar adalah logika dalam matematika. Komputer tidak bisa memahami bahasa manusia, dia hanya memahami bahasa logika algoritma. Nah, disinilah aljabar berperan. Aljabar digunakan untuk membuat algoritma, yaitu serangkaian instruksi logis yang dijalankan komputer. Saat kamu mengetik pesan, mengedit video, atau bahkan menonton YouTube, komputer memproses data instruksi melalui operasi aljabar, seperti penjumlahan, logika boolean, dan juga transformasi simbol. Jadi, bisa dikatakan bahwa aljabar adalah jantung dari semua teknologi digital dan teknologi otomatis saat ini. Tanpa aljabar, tidak akan ada yang namanya algoritma. Tanpa algoritma, tidak akan ada komputer seperti yang kita kenal hari ini. Dengan kata lain, algoritma itu adalah susunan logika matematika aljabar yang luar biasa kompleks atau rumit. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu aljabar dan bagaimana dia menjadi otak dari semua teknologi komputer dan teknologi otomatis di zaman modern. Dan mungkin setelah nonton video ini, kamu akan tahu bahwa matematika bukanlah pelajaran yang membosankan. Benda-benda yang kamu kenal saat ini seperti kalkulator, kamera digital, komputer, smartphone, mesin AI seperti ChatGPT, kendaraan modern, robot, industri otomatis, smart TV, semuanya menggunakan logika matematika yang disebut algoritma. Dan kamu harus tahu bahwa di balik semua itu ada orang-orang ini yang punya peranan penting di balik algoritma itu. Mereka adalah Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, Leonard Euler, Évariste Galois, dan George Boole. Nama-nama mereka mungkin jarang didengar, tapi justru merekalah otak di balik algoritma. Segalanya bermula dari Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi atau yang lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi yang lahir sekitar 780 Masehi di wilayah Khwarizm yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia hidup pada masa keemasan Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat di kota Baghdad, pusat dunia ilmu saat itu. Di sana ia bekerja di Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah lembaga yang menyatukan ilmuwan dari berbagai bangsa untuk menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani, India, dan Persia. Pada tahun 820 Masehi, Al-Khwarizmi menulis sebuah karya revolusioner berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Artinya, kitab ringkasan perhitungan melalui penyempurnaan dan penyeimbangan. Nah, karya inilah yang memperkenalkan metode penyelesaian persamaan linear dan kuadrat secara sistematis. Dari kata aljabar lahirlah istilah algebra. Namun pada saat itu Al-Khwarizmi tidak menggunakan simbol-simbol seperti X dan Y yang kita kenal sekarang, tapi masih menggunakan metode naratif, langkah demi langkah yang bisa diikuti siapapun. Ia menulis dalam bahasa Arab dengan gaya yang mudah dan bahkan dipahami oleh masyarakat awam. Ia memformalkan cara menyelesaikan masalah warisan, pembagian, perdagangan, dan pinjaman melalui logika perhitungan. Nah, inilah awal mula aljabar, dikenal sebagai alat praktis kehidupan. Singkat cerita, warisan Al-Khwarizmi ini menyebar ke seluruh Eropa lewat terjemahan Latin dan menjadi dasar pengajaran matematika selama berabad-abad. Ia dianggap sebagai bapak aljabar oleh ilmuwan barat dan muslim. Bahkan kata algoritma sendiri berasal dari nama Latin Al-Khwarizmi, yaitu algoritmi. Sekitar 2 abad setelah Al-Khwarizmi, muncul seorang polimet Persia bernama Omar Khayyam.
Meski terkenal sebagai penyair, Khayyam adalah matematikawan yang sangat serius. Ia melanjutkan pengembangan persamaan kubik yang belum tersentuh oleh Al-Khawarizmi. Uniknya, Khayyam menggunakan pendekatan geometris untuk menyelesaikan persamaan kubik, menggabungkan aljabar dan geometri. Dan inilah cikal bakal munculnya konsep grafik atau sistem koordinat. Khayyam percaya bahwa tidak semua persamaan bisa diselesaikan secara aljabar biasa. Namun, pendekatan visualnya membuka jalan menuju pemikiran abstrak dalam matematika. Melompat ke abad ke-18, kita bertemu Leonhard Euler, ilmuwan Swiss yang dianggap sebagai arsitek aljabar modern. Euler memperkenalkan banyak simbol matematika yang masih kita gunakan sampai hari ini, seperti F, X, E, I, dan sigma. Euler tidak hanya mengembangkan teori fungsi, tapi juga menghubungkan aljabar dengan analisis matematika dan teori bilangan. Warisan Euler menjadikan aljabar lebih formal, lebih simbolik, dan lebih sistematis. Ia menyusun ulang banyak prinsip Al-Khawarizmi dalam bentuk notasi yang jelas dan padat. Nah, aljabar simbolik dari Euler inilah yang menjadi awal mula sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan komputer dan pemrograman di masa sekarang. Masuk ke abad 19, kita bertemu seorang pemuda revolusioner, Évariste Galois, yang hidup singkat tapi meninggalkan jejak abadi. Galois adalah pelopor aljabar abstrak dan teori grup yang digunakan untuk memahami struktur simetri dalam persamaan matematika. Galois pernah bertanya, kapan sebuah persamaan bisa diselesaikan dengan akar-akar biasa? Untuk menjawabnya, ia menciptakan teori Galois yang menggunakan grup transformasi untuk menganalisis solusi sebuah persamaan. Meskipun meninggal di usia 20 tahun, karya Galois menjadi pintu bagi aljabar modern. Inilah awal mula munculnya teori grup yang digunakan luas di fisika, kimia, dan komputer, dan juga dasar untuk kriptografi modern, di mana struktur simetri digunakan untuk membuat sistem keamanan digital yang kita kenal sekarang. Di waktu yang hampir bersamaan, di Inggris, George Boole memperkenalkan bentuk aljabar yang berbeda, bukan tentang angka, tapi tentang benar dan salah, tentang logika dan keputusan yang kini dikenal dengan aljabar Boolean. Aljabar ini tidak mencari nilai angka, tapi menyusun kebenaran secara sistematis. Boolean hanya ada dua nilai, yaitu 1 atau true, dan 0 atau false, dan 3 operasi utama yaitu and, or, dan not. Boole membangun jembatan antara logika Aristotelian dan matematika simbolik. Ini menjadi fondasi awal dari logika digital. Ratusan tahun setelah Al-Khawarizmi menulis tentang penyeimbangan persamaan, Boole membentuk sistem yang kini menjadi dasar dalam rangkaian elektronik, komputer, dan AI. Dari Al-Khawarizmi yang menyusun aljabar praktis, ke Khayyam yang menggabungkannya dengan geometris, lalu ke Euler yang menyempurnakan notasi dan fungsi, menuju Galois yang mengabstraksikannya, dan akhirnya George Boole yang mengkonversinya ke logika digital. Semua ini membentuk rantai keilmuan yang membuat komputer modern dan teknologi digital hari ini menjadi mungkin. Artinya, setiap klik yang kamu buat, setiap algoritma, setiap sistem keamanan cyber, semuanya masih berbicara dalam bahasa aljabar. Sekarang kita bahas bagaimana cara kerja algoritma komputer dalam menerjemahkan perintah manusia. Di awal tadi saya katakan bahwa algoritma adalah susunan logika matematika aljabar yang luar biasa kompleks atau rumit. Jadi, pada dasarnya, algoritma adalah serangkaian langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas. Misalnya begini, kamu ingin membuat teh, maka perintahnya bisa ditulis seperti ini. Panaskan air, masukkan teh ke cangkir, tuangkan air, tambahkan gula, aduk. Itu adalah algoritma manual. Nah, komputer bekerja dengan cara yang mirip. Hanya saja, semua instruksi itu ditulis dalam bahasa mesin atau bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, atau C++. Tapi komputer pun belum bisa memahami bahasa pemrograman ini secara langsung. Karena komputer hanya mengerti bahasa yang dipahami mesin, yaitu bahasa biner, yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0 saja. Jadi semua kode itu masih harus diterjemahkan lagi ke dalam bahasa biner melalui proses yang disebut kompilasi atau interpretasi. Lalu dari bahasa biner inilah, komputer akan melakukan perintah seperti yang kita inginkan. Kalau diilustrasikan, maka susunannya akan seperti ini. Dan kalau kamu pernah belajar bahasa pemrograman, pasti tidak asing lagi dengan ini. Dalam dunia algoritma komputer, kita sering melihat simbol X digunakan untuk merepresentasikan inputan, yaitu perintah atau data yang masuk ke dalam sistem. Contohnya begini, f(x) sama dengan y, di mana x adalah perintahmu, f adalah fungsi atau algoritma, dan y adalah hasil yang kamu lihat di layar. Ini berarti sistem menerima inputan x, lalu memprosesnya dengan fungsi f, dan menghasilkan output y. Nah, sekarang bayangkan kamu mengatakan ini,
cari gambar kucing yang lucu. Ingat bahwa X itu adalah perintahmu. Maka X di sini adalah cari gambar kucing lucu. Maka algoritma akan melakukan tokenisasi, yaitu membagi kalimat menjadi kata-kata kunci, seperti cari gambar kucing lucu. Lalu menentukan maksud perintah seperti ini, dan mencocokkan dengan database ini. Dan Y adalah daftar gambar yang ditampilkan ke kamu. Ini juga berlaku dalam logika boolean seperti di video ini. Bahkan dalam machine learning seperti AI, variabel X adalah pusat dari segalanya. Misalnya seperti ini. Di sini, X adalah perintah yang kamu input. Bisa berupa teks, suara, gambar, data user, dan lain sebagainya. Theta adalah bobot atau parameter model, dan Y adalah hasil atau prediksi dari sistem. Maka dalam setiap algoritma, X adalah perwakilan dari dunia nyata yang coba diterjemahkan komputer menjadi logika digital. Oke, sekarang kita tahu bahwa X adalah segala bentuk perintah atau inputan dari manusia. Tapi bagaimana X bisa benar-benar dijalankan oleh komputer yang hanya mengerti angka 1 dan 0 saja? Nah, inilah proses selanjutnya. Misalnya kamu input seperti ini, putar lagu favorit. Nah, sistem akan menerjemahkannya ke dalam perintah logis dalam bentuk kode program, contohnya dalam Python, menjadi seperti ini. Tapi komputer belum bisa langsung membaca kode ini. Nah, disinilah peran compiler dan interpreter. Mereka bertugas menerjemahkan kode ke dalam bahasa mesin yang isinya hanyalah instruksi dasar dalam bentuk biner. Contohnya seperti ini. Setiap instruksi seperti move, add, jmp memiliki opkode, yaitu kode unik dalam biner yang dikenali oleh prosesor atau CPU. Nah, setelah semua diterjemahkan ke angka biner, prosesor atau CPU mulai bekerja. CPU membaca bit demi bit, memproses aritmatika dan logika berdasarkan perintah, dan akhirnya menjalankan aplikasi musik, mencari file audio, mengatur volume, memutar suara ke speaker, dan lain sebagainya. Dan semua ini hanya bisa terjadi karena ini. Terlihat rumit dipahami, tapi memang begitulah cara kerjanya. Bahkan untuk satu perintah sederhana seperti putar lagu, bisa mengaktifkan ribuan instruksi biner semuanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Itulah kekuatan komputasi algoritmik, cepat, presisi, dan logis hingga ke level atom. Jadi, saat kamu menyuruh komputer untuk print dokumen, ingatlah ada ratusan algoritma kecil yang bekerja di balik layar, menerjemahkan, mengatur, memilih, dan mengeksekusi perintahmu dengan presisi yang luar biasa.